Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hairunisa Fadila Ramdania. Saya biasa dipanggil Miss Nisa oleh mahasiswa. Saya salah satu dosen program studi informatika di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya salah satu dosen di bidang matematika, yang mana saya biasa mengampu mata kuliah yang berbau matematika, yaitu ada kalkulus 1, kalkulus 2, aljabar linear dan matriks, logika matematika, dan struktur diskrit. Nah, tujuan saya hari ini, saya ingin menyampaikan atau menceritakan bagaimana saya mengajar atau mendeliverikan materi kepada mahasiswa. Mata kuliah yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini adalah kalkulus 1. Mata kuliah kalkulus merupakan mata kuliah wajib pada program studi informatika. Mata kuliah ini menjelaskan tentang sistem bilangan real beserta operasi dan sifat-sifatnya, fungsi bilangan real, kemudian membahas tentang limit fungsi, turunan fungsi beserta sifat-sifat dan operasinya, dan yang terakhir adalah membahas tentang integral beserta penggunaannya. Tujuan adanya mata kuliah kalkulus pada prodi informatika adalah mahasiswa diharapkan dapat berpikir secara sistematis dan mahasiswa memiliki logika berpikir dan nalar yang baik. Dan yang terakhir adalah mahasiswa bisa memecahkan suatu masalah dengan cara yang tepat dan efisien. Capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar bilangan real dan himpunan. Mahasiswa mampu memahami pertidaksamaan linear. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep fungsi bilangan real, operasi, dan jenis fungsi. Berikutnya, mahasiswa mampu menjabarkan konsep limit fungsi dan sifat-sifatnya, memahami konsep turunan fungsi dan operasinya. Dan yang terakhir adalah diharapkan mahasiswa mampu mengkalkulasi integral dari fungsi dan memahami sifat-sifatnya. Berikutnya yaitu materi yang akan disampaikan selama 1 semester. Yang pertama ada sistem bilangan real dan pertidaksamaan. Kemudian yang kedua ada fungsi bilangan real. Yang ketiga ada limit fungsi. Yang keempat ada turunan fungsi. Dan yang terakhir adalah integral fungsi. Sistem perkuliahan yang saya lakukan selama 1 semester, yakni secara hybrid, yaitu secara online dengan menggunakan LMS, yaitu Google Class dan Google Meet. Google Class dipergunakan untuk mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas sehingga saya dengan mudah bisa merekamnya. Metode yang saya lakukan ketika mengajar ada beberapa, sama ada metode ceramah, diskusi, presentasi, dan tentu saja ada tanya jawab. Jika pembelajaran offline, biasanya media yang saya gunakan adalah dengan menggunakan proyektor yang mana sudah disediakan oleh universitas. Dan saya tinggal membawa media tablet dan dengan alat bantu stylus pen. Mengapa saya menggunakan media pembelajaran ini? Karena saya rasa mata kuliah yang berbau dengan matematika itu teori-teorinya itu banyak rumus. Jadi saya mensiasatinya dengan menggunakan papan tulis virtual ini. Mahasiswa bisa lebih leluasa untuk melihat atau lebih nyaman secara visual untuk menerima materi. Peraturan perkuliahan yang saya terapkan di kelas. Yang pertama terkait keterlambatan. Saya memberikan toleransi keterlambatan tetapi tidak banyak durasinya. Yang pertama, apabila terjadi keterlambatan 15 menit, maka mahasiswa diperbolehkan masuk kelas dan dianggap hadir. Apabila mahasiswa terlambat di rentang 15 menit sampai 30 menit, maka mahasiswa masih diperbolehkan untuk masuk ke kelas, namun dianggap absen. Dan yang ketiga adalah apabila mahasiswa terlambat lebih dari 30 menit, maka mahasiswa tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kelas. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah terkait sistem penilaian selama 1 semester. Bobot penilaiannya adalah yang pertama presensi, kehadiran mahasiswa dihargai sebesar 10%, kemudian untuk tugas 20%, dan biasanya saya memberikan 2-3 kali tugas selama 1 semester. Bisa kita lihat contoh tugas mahasiswa adalah sebagai berikut. Biasanya mahasiswa saya minta untuk mengerjakan tugas di kertas tidak bergaris dan mengumpulkannya pada Google Classroom. Selanjutnya, untuk ujian UTS dan UAS, bobotnya cukup besar yakni 30% dan 40%. Di sini sifat ujiannya adalah closed book dan tidak ada ujian susulan. Dan contoh soal ujian dapat dilihat. Terdapat 4 soal yang mana di sini bobotnya disesuaikan. Yang ingin saya highlight adalah setiap mahasiswa memiliki soal yang berbeda. Yang dimaksud berbeda adalah untuk soal demikian, saya meminta mahasiswa untuk mengganti setiap M
dengan 3 angka belakang NPM mahasiswa masing-masing, sehingga bisa dipastikan untuk tiap mahasiswa memiliki jawaban yang berbeda. Gaya mengajar saya di kelas sebisa mungkin saya lakukan dengan cara yang fun dan tidak kaku, karena mengingat mahasiswa sekarang adalah mahasiswa generasi Z, sehingga saya perlu menyesuaikan. Jadi bahasa-bahasa yang saya gunakan atau kondisi kelas yang saya ciptakan adalah kondisi kelas yang mana bisa diterima oleh mereka. Bapak Ibu silakan menonton video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ya. Hari ini kita udah masuk ke pertemuan ke-12. Materinya untuk minggu ini adalah tentang integral. Minggu lalu materi kita masih tentang turunan. Saya bakalan review dulu tentang turunan. Sekarang kita mau masuk ke materi, tapi teman-teman mohon di sini simak sedikit. Jadi materi kita ini tentang integral ya, yang mana tercantum pada RPS. RPS itu adalah rencana pembelajaran semester. Jadi kita ada di pertemuan ke-12. Nah, capaiannya ya, yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu menjabarkan integral tak tentu sebagai anti turunan dari suatu fungsi, gitu ya. Nah, kemudian poin yang kedua adalah mampu mengkalkulasi integral tak tentu dengan sifat-sifatnya. Saya akan melakukan review materi ya, materi tentang turunan. Jadi sebelum masuk ke integral, kita ingat-ingat lagi tentang turunan itu apa. Langsung aja spesifik ya ke teorema-teorema ini. Oke, mohon diingat-ingat lagi, kita udah ketemu ini di minggu-minggu yang lalu ya. Kalau kita punya fungsi konstan ya, si K ini adalah apa? Ada yang tahu? Bilangan real ya. Turunan dari suatu konstanta adalah 0. Jadi mau bilangannya berapa juga ya, turunannya adalah 0. Kalau misalkan di sini fungsinya 1/9, turunannya apa? 0. Kalau minus 100, turunannya 0. Kalau saya punya akar 7, 0. Sekarang kita lihat nomor 2. Kalau ada fungsi bentuknya x pangkat n, maka turunannya jadi n yang tadinya pangkatnya di sini, jadi ada di depan x, kemudian pangkatnya berkurang 1. Contohnya, saya punya x pangkat 10, turunannya jadi 10 gitu ya, 10 x pangkat 9. Dari mana 9? Cakep, 10 kurang 1. Itu sepintas tentang turunan. Oke, nah sekarang kita mau masuk ke integral ya. Nah sebenarnya teman-teman udah kenalan ya sama integral sejak SMA ya. Integral ini ada juga ya, banyak banget buku sumber referensi yang menuliskan dia itu adalah anti turunan. Tapi kalau teman-teman ngelihat anti turunan itu artinya sama aja kayak integral ya. Sekarang kita lihat turunan dari x kuadrat adalah 2x ya. Nah, sekarang kita cari turunan dari x kuadrat plus 1. 2x juga. Ya enggak? Kenapa? Karena ini diturunin terus ditambah dengan 0. Kemudian kalau x kuadrat plus 9 berapa tuh? 2x. 2x doang ya? 2x doang. Yang ini? Yang bagian bawah? Sama, 2x juga. Yang ini juga ya? 2x juga. Nah, sehingga kita punya apa ya namanya? Suatu ide yang disebut sebagai integral. Jadi integral itu definisinya lihat di sini, integral tak tentu ya. Karena nanti yang kita bahas adalah integral tak tentu sama integral tentu. Ada 2. Yang disebut integral tentu adalah ini, fx ya. Ini notasinya f besar loh ya. Hati-hati. Nanti kita coba dicontoh ya. Jadi notasi integral nggak usah bingung lagi ya. Notasinya yang kayak cacing begini tuh, ya, yang kayak cacing gini. Ini artinya integral. Kemudian si integral ini sepaket sama dx ya. Yang diintegralin, jadi selama fungsi ini diapit sama notasi yang begini sama si dx, artinya sepanjang apapun dia diintegralin gitu. Jadi kalau turunan itu bacanya dari kiri ke kanan nih dalam hal ini, nah kalau integral itu bacanya betul dari kanan ke kiri. Dari 2x kita integralin, hasilnya adalah x kuadrat. Ini kita integralin, hasilnya x kuadrat, sebenarnya diintegralin plus c gitu ya. Itu yang disebut dengan integral tak tentu. Nah, sekarang kita lihat di sini sifat-sifatnya. Nah, ini dia yang seru di sini ya. Pertama, integral x pangkat n dx. Kalau ketemu fungsi kayak gini, yang harus kalian kerjakan integralnya adalah cukup bikin 1 per pangkatnya
jadi pindah ke bawah tambah 1. Kalau saya suka bilangnya dia matching gitu ya antara koefisien sama pangkat. Ini n plus 1, pangkatnya juga jadi n plus 1. Contohnya integral x pangkat 2 dx. Apa hasilnya? 1 per 2 tambah 1 x, terus 2 tambah 1 plus c, jangan lupa. Oke, sekarang kita tebak-tebakan. Kalau saya tanya integral x pangkat 10. Oke, kalau langsung nggak usah 10 tambah 1, langsung dijawab. X pangkat 22. Gampang kan? Sambil di terawang juga bisa, gitu ya. Di sini ada yang masih bingung atau ada yang mau nanya, boleh dipersilakan. Nah, Miss. Kalau misalnya n-nya ke pecahan gimana, Miss? Kalau untuk sifat nomor 1 ya. Kalau n-nya bentuknya pecahan. Tadi formula umumnya gimana? 1 per n ya kan? N. Nah, ini n-nya berapa berarti? 3/4. Jadi di sini n-nya 3/4 ditambah 1. 1. Terus x-nya pangkat sama. 3/4 plus 1. Plus 1 plus c. C. Nah, bisa nggak ngitungnya? Bisa lah. 1 per 3/4 tambah 4. Ih, cakep, 4/4. Terus pangkatnya gimana? Sama ya? Sama. 3/4 tambah 4/4. Kenapa sih ditambah 4/4? Samain. Karena 4/4 itu sama dengan 1. Oke, nih hasilnya jadi 1 per 7/4. Oke, nice. Terus x pangkat 7/4. 7/4 tambah c. Nah, kalau ada bentuk kayak gini apa kabar ya? Dibalik. Apaan yang dibalik? Jadi gimana? 4/7. 4-nya jadi di atas gitu ya? Iya. 4/7. X pangkat, ini dibalik juga nggak? Enggak. Jadi untuk pecahan memang agak perlu berhati-hati. Oke, untuk sifat nomor 2 nih, ini kan coba teman-teman lihat ini. Kalau konstanta, itu kalau diintegralin, konstantanya tetap ada, dikali sama si yang X. lagi kita integralin apa? X. Ya, variabel X, berarti dikali sama X. X. Kalau turunan tadi gimana? Turunan dari konstanta apa? 0. Jangan kebalik. Kombinasi nomor 1 dan nomor 2 menghasilkan sifat nomor 3, lihat. Contohnya misalkan kayak gini. Tadi kita udah nyoba cari 3/4 ya. Nah, ini kalau misalkan di depan sini ada 5, berarti di sini bukan 1 lagi ya. Berapa tuh? Ya ikut lah 5 ya, jadi sini 5. Ini 5. Nah, yang tadi kita terapin di sini. Jadi nggak main sembarangan balik aja ya. Jadi di sini ada berapa? Ada 5. Jadi 5 dikali 4/7 sehingga hasilnya 20/7. 20/7. Oke. Kemudian kita lihat di sini sifat berikutnya, penjumlahan dari 2 fungsi. 3 fungsi bisa aja sih ya. Nah, mereka boleh dicari integralnya satu-satu. Fx kita cari integralnya, Gx kita cari integralnya gitu ya, satu-satu boleh. Baru habis itu dijumlahin. Kalau di sini pengurangan, Miss, sama di sini matching ikut pengurangan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana apabila ada perkalian 2 fungsi? Kalau perkalian 2 fungsi, kalian nggak bisa kayak gini cara ngerjainnya. Jadi integralin, baru hajar dikali, nggak boleh. Ya, kalau perkalian 2 fungsi nggak bisa kayak gitu. Sekarang kita masuk ke teknik pengintegralan. Ya, apa teknik pengintegralan? Yang pertama adalah integral substitusi. Yang paling gampang, yang paling basic ini. Ya, jadi sebenarnya integral substitusi itu adalah teknik pengintegralan yang muncul dari apa nih namanya? Ada yang tahu nggak ini fungsi apa? Apa nih? Iya bener, kalian kenalnya oh itu Fock, Miss, oh itu Goff, Miss gitu ya. Dibacanya bukan Fock ya, dibacanya F komposisi G. Ini bukan 0, bukan O, tapi bulat kecil. Ini notasi untuk komposisi. Jadi ini tuh artinya F komposisi G, F inputnya adalah si fungsi G. Jadi fungsi komposisi itu bisa dibilang fungsi yang isinya atau inputnya berupa fungsi. Jadi idenya integral substitusi itu adalah dari si
fungsi komposisi ya. Jadi kalau teman-teman lihat di formula umumnya ya di sini aturan rantai, nah ini juga karena aturan rantai itu idenya juga sama dari fungsi komposisi gitu. Nah integral substitusi juga sama nih ya dengan aturan rantai. Nah kita untuk integral substitusi biasanya kita memisahkan suatu fungsi menjadi u. Setelah punya u kita turunin, nggak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk. Di sini kan saya nulis du g aksen x dx. Sebenarnya ada step yang saya skip di sini, du dx. Yang mana fungsi u ini kan gx, kita turunin terhadap x, g jadi g aksen x. Baru kita bentuk ke du sama dengan g aksen x dx gitu. Jadi saya punya fungsi bentuknya kayak gini. Agak rame ya fungsinya. Jadi kalau integral yang udah kita bahas tadi itu yang paling dasar gitu ya, ibaratnya basicnya. Yang mana semua integral dari teknik pengintegralan nanti muaranya ke situ. Ke yang bentuknya apa tadi? Integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x plus n plus 1 plus c. Muaranya nanti bakalan ke situ. Oh ya, sebelum masuk ke contoh, ciri-ciri saya kasih tahu nih, ciri-ciri fungsi yang bisa diselesaikan dengan menggunakan teknik substitusi. Biasanya berupa fungsi asal ya, perkalian fungsi asal dengan turunannya. Kalau teman-teman lihat ini ada fungsi x pangkat 4 plus 12. Saya bisa sebut dia sebagai fungsi asal. Yang mana ini di depan sini adalah turunannya. Coba deh. Ya nggak sih? X pangkat 4 plus 12. Kalau kita turunin hasilnya 4x pangkat 3 kan ya? Iya. Jadi biasanya ciri-cirinya adalah itu perkalian dua fungsi antara fungsi asal sama fungsi turunannya. Walaupun di sini nggak mesti bener-bener turunannya. Bisa aja di sini koefisiennya bentuknya macam-macam gitu ya, nggak mesti 4. Bisa juga di sini 4-nya nggak ada. Ya, tapi kasus ini kita coba yang paling mudah. Yang pertama, algoritmanya adalah kita ngapain dulu? Kalau teman-teman lihat di sini, memisalkan si u. Yang kita misalin u adalah fungsi asalnya. Yang mana fungsi asal? Yang tadi nih, yang saya stabiloin hijau. Jadi ini adalah u-nya, ya. Jadi u itu adalah fungsi asal. Setelah punya u, kalian nulis u. Kalian nggak usah lihat-lihat soal. Soalnya kita skip aja. Kita fokus sama yang kita punya dulu, si u. Kenapa? Karena saya khawatir kalau ngelihat soal, begitu mau nulisin du dx, saya khawatir teman-teman enggak menurunkan dia secara benar. Karena di soal di sini 8x pangkat 3, Miss. Di sini 8x pangkat 3. Enggak gitu padahal. Padahal du dx itu artinya adalah turunan si u ini. Ya, jadi kalau ada soalnya ditutup dulu. Turuninlah si u nih. Turunannya adalah 4x pangkat 3 plus 0. Kenapa 0? Karena itu ya, turunan dari suatu konstanta adalah 0. Sehingga kita bisa punya du sama dengan 4x pangkat 3 dx. Ini saya kotakin merah sengaja. Kenapa dikotakin? Supaya teman-teman matanya nggak kemana-mana, ngelihatnya ke sini aja. Saya bilang di sini adalah modal. Modal apaan, Miss? Modal untuk mengerjakan ini. Sekarang kita mau melakukan substitusi. Jadi substitusikan si u yang di sini, yang di dalam kotak, ke dalam soal. Baru deh kalau udah punya ini, baru balik ke soal. Boleh lihat soal. Jadi yang kita ganti u adalah yang di dalam sini nih. Ini kan berubah ya jadi u ya. Jadi u pangkat 100 makanya di sini. Hasilnya adalah ini. Loh, kok bisa begini? Iya, ini pakai integral yang saya bilang basic tadi itu loh nih yang di sini. Integral u pangkat 100 terhadap u. Ini pakai yang ke-1 apa kedua tadi? Bebek jeruk apa bebek-bebek nih? Bebek. Ini pakai bebek-bebek ya. Ini bebeknya pangkat 100 gitu. Ya, jadi 1 per 100 tambah 1 ini juga sama matching. Jadi hasilnya adalah ini. Tapi kita nggak berhenti di sini loh ya. Masih ada satu step lagi, yaitu apa step terakhir? Iya, mengembalikan u ke bentuk asalnya. Ini kan tadi u cuma misal, ya kan? Makanya di sini saya balikin lagi ke bentuk asalnya x pangkat 4 plus 12, tapi pangkatnya jangan balik ke sini. Ya, kadang saking udah excited, udah selesai gitu ya. Gue bisa balik ke soal sini pangkatnya. Jadi sia-sia yang udah dikerjain sepanjang ini. Gitu, ya. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau nggak ada yang nanya, ya udah kalau gitu kita latihan aja. Ini masih fungsi yang sama ya, lihat deh. Cuman yang beda apa? Koefisien siapa nih? X pangkat 3. Tadi kita punyanya 4, sekarang kita punyanya 8. Nah, sebenarnya mirip, algoritmanya nggak berubah. Cuman emang soalnya aja saya isengin dikit ya. Nih lihat, kelihatan nggak?
Ini boleh loh dihapus Sultan. Iya. Terus U-nya kenapa X pangkat 4 plus 12 tadi? Utamanya. Alasannya adalah dia fungsi asal lah ya. Terus kalau udah punya U diapain? Diturunin. Substitusi dulu. Siapa namanya Sultan? Substitusi coba integral 8x-nya jangan tulis dulu, U-nya dulu. Oke, nah sekarang ada 8x pangkat 3 dx. Coba teman-teman lihat. 8x pangkat 3 dx ada nggak di dalam kotak? Ada nggak di dalam modal kita? Nggak ada. Soal mintanya berapa? 8. Yang kita punya cuma 4, berarti kurang dong. Nah, kalau kurang gitu harus diapain Sultan? Dikali 2, yang mana yang dikali 2? Dua-duanya ini kali 2, itu 2. Oke, kiri kanan kali 2 ya, supaya sama. Yuk, coba kali 2. Oke. Dah. Thank you. Coba, teman-teman lihat di depan. Ini yang dikerjain sama Sultan. Udah bener ya. Jadi ini tuh menyesuaikan yang di dalam kotak ini, menyesuaikan dengan yang diminta soal. Jangan kebalik. Ya, jangan maksa mentang-mentang di sini 8, kalian di sini nulis 8. Itu namanya maksa. Makanya saya bilang tadi, kalau udah punya U, soalnya nggak usah dilihat-lihat, nggak usah diintip-intip. Fokus aja masih U. Jadi nanti modalnya kalian apa, sesuai dengan yang diminta sama soal. Nah, di sini 2-nya gini aja nih. Langsung kali ke depan jadi 2/101 gitu ya. Nah, sekarang kalau saya ubah ini bukan 8 misalnya. Misalnya ini nggak ada, langsung aja X pangkat 3. Coba dilihat. Modal kita 4X pangkat 3, soalnya mintanya berapa? X pangkat 3 atau 1 ya. Terus gimana dong? Diapain? Dikali 1/4. Jadi yang dikali 1/4 si DU ini ya. 1/4, kiri kali 1/4, kanan juga sama. Jadi kiri kanan perlakuannya sama. Sehingga nanti di sini bukan 2 DU, tapi apa? Bukan 2 DU tapi 1/4, betul. Jadi di sini 1/4. Jadi untuk integral substitusi, teknik substitusi seperti itu. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Nggak ada ya? Udah jelas lah ya. Sekarang yang teman-teman lihat di depan, nomor 2, udah tahu lah ya kebiasaan saya suka ngasih oleh-oleh. Jadi ini oleh-oleh buat teman-teman kerjain. Minggu depan oleh-olehnya disiapin dan jangan lupa baca tentang, bentar, habis ini materi kita integral parsial sama ini, integral tentu. Kita mau masuk ke integral tentu. Ya, integral tentu itu kalau tadi ini sepintas ya, sekilas aja. Integral tentu itu bentuknya sama kayak gini, ada integral, notasinya integral gini, tapi ada batasnya, ada A sama B. Itu yang membedakan integral tentu dengan tak tentu. Saya rasa pertemuan kita hari ini cukup. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.